Cang terus terang nggak kepikiran mau bikin apa openingnya, langsung ya dok. Kita buka dulu menu makanannya. Oh ya, kita pesan apa? Ini nasi ayam sisir. Oh nasi. Ayam sisir apa sisip ya? Aneh ya, mie ditaruh di piring, nasi di mangkok. Kebalik gak sih? Oh iya cuy. Ya kita lagi di Kopi Tiam Bersaudara ya. Bersaudara. Iya, Berarti ada cabangnya nih. Kopi Tiam Bersaudara. Iya lagi. Nggak karena dia Cina, aku percaya aja. Oh iya. Kalau aku yang ngomong kan nggak valid. Iya. Kongsi Facai. Telat banget kayaknya. Telat. Harusnya dari sebelumnya. Sebelum mulai kita satu kunyah pertama. Ya tapi kemarin aku baru tahu ternyata kalau kita bilang gongsi facai gitu ke orang Tionghoa itu tandanya kita minta uang. Oh emang gitu ya? Iya. Kata bener nggak Ki? Kalau kita bilang gongsi facai dia harus ngasih uang. Iya kan? Iya. Aku tahu dari tamu. Oh, kok aku nggak dikasih uang? Kayak emang bilang. Ke semua temanku yang Cina aku bilang. Iya tapi yang berkeluarga. Temanku rata-rata berkeluarga. Ya kita tahu aku umur berapa. Kongsi Facai itu semoga rezekimu berlimpah gitu kan. Iya kalau nggak salah sih Saya artinya. bukan minta uang. Enggak, tapi kalau karena tamu yang kemarin dari Tiongkok, jadi bilangnya gitu. Jadi secara Nggak langsung gitu. secara nggak langsung dia harus ngasih uang. Artinya Ki juga minta uang gitu. Padahal Minta sebenarnya kan angpau. itu kalau Pengucapan. di stand up-nya siapa sih tuh yang Cina gondrong tuh? Oh, Cina gue. Bukan. Ronnie Cheng. Ronnie Cheng yang bilang ya. Ronnie Nggak Cheng tuh bilang. gondrong, dia rapi lagi. Ya itu, aku di Ronnie Cheng di stand up-nya Ronnie Cheng dah aku lihat kalau misalnya dia bilang kalau Ki bilang kongsi fasya itu berarti Ki doain orang itu biar dia rezekinya makin limpah dan kaya raya gitu. Cang tuh tahun lalu berencana mau ke Ubud nih. Naik Ini teman Teman bus, bus. ya? Iya Ci, sama Ci. Cuman sekarang udah Kayaknya di grup OMK deh sempat ngobrolin itu kayaknya rame-rame naik teman bus. itu healing menurutku sih. Gak usah deh kita Ya kalau trayeknya lancar sih healing, kalau enggak. lancar. sebenarnya lancar. Lancar. Kalau aku perhatikan ya. Cuman rutenya aja nggak jelas ya. Jadi kayak susah tahu yang ini nanti kemana ini Nggak, kemana. Justru Rutenya jelas. Rute jelas. Oke. Terus Cuman- masalahnya di Mung- trayek satu ke berikutnya lama nunggunya. Enggak juga, bahkan kadang aku pernah sering melihat teman bos itu satu kali jalan di halte nih udah beriringan 2 mobil. Oh, kecepatan satunya ya. Nggak tahu pokoknya, tapi menurutku sih bukan masalah trayeknya kurang jelas, karena di teman bos menurutku lumayan akurat ya. Aku pernah pakai waktu ke bandara, pulang balik bandara. Oh ya? Iseng aja atau lagi ngantar orang? Enggak, karena emang waktu itu ada bepergian asik. Oh, ini Jambore. Ya begitulah pokoknya, bepergian keluar kota lah. Terus terang berpikir Sekarang udah di stop ya? udah stop. Udah di Tahun stop. baru ini. Karena Itu anggarannya terlalu diam gede di ya? situ di Central Parkir tuh parkir semua. Bus-busnya. Oh Kan yang udah yang Sarbagita parkirnya di Gor. Masih kan di situ? Aku sering lihat. Iya kalau nggak salah. Iya. Iya. Aku udah berencana mau ke Ubud, naik Sarbagita, jadi sampai sana udah kayak turis gitu loh, nggak bawa motor. Cang bener-bener pengennya berjalan kaki di Ubud gitu. Cang belum ada waktu, tahun depan udah nggak ada nih, di stop. Naik Gojek lah. Lumayan sih. Mending aku beli Caesar salad di sana, 80.000 tuh kayak Motor sana. sendiri sampai Sana sana Caesar salad 1 porsi dapat, kenyang Cang. naik Grab 150 berangkat. Bolak-balik 300. Kebeli specs tuh. Iya. Specs. Iya. Iya betul Bisa. kan? Cuma kalau menurut Ci, kalau pemerintah kan berdalih karena supportnya anggaran kan dari pemerintah pusat ya kayaknya. Oh dari pusat ya? Pusat. Bukan lokal, jadi supportnya udah berhenti. Jadi dan mungkin melihat juga sih Mang, karena banyak dibilang bus hantu ya.
penumpangnya jarang. Penumpangnya jarang. Iya, sama kemarin tuh terakhir kan beritanya kalau teman bus tuh supirnya tuh ugal-ugalan. Kalau itu ya sih aku pernah merhatiin juga emang Iya, rada beberapa ngawur kali. kadang sih. Misalkan Beberapa ya. kayak di Sudirman misalnya nyetem di setelah rumah sakit nih, mau belok nih kan Setelah ada rumah halte sakit? tuh. Iya, rumah sakit RSAD Oh, ya ya. ya kan, atau enggak di unut deh. Ya yang ngetem di unut. Mau ngetem tuh kan, mau dekatnya itu baru ngambil ke kiri gitu loh. Kadang bikin kaget pengendara yang di belakang loh, motor terutama. Beloknya dia tuh ugal-ugalan, berhentinya dia tuh tiba-tiba mendadak gitu. Oke oke. Beberapa kali. Tapi aku pernah lihat mereka hampir sopir sama pengendara lain pernah ribut. Tapi itu bukan salah si sopir sih emang. Jadi lampu merah emang bonjol tuh motor nih bikin jalur baru gitu loh. Kan aku suka merhatiin. Makanya aku kalau motor ya, aku selalu nggak pernah lewat dari garis marka jalanku kalau di lampu merah. Nggak. Kalaupun mobil udah ngabisin garisnya, nggak mau aku di sebelah mobilnya kan udah kehabis garis tuh aku diam di jalur orang gitu loh. Karena aku pikir gini, yang paling sering kita susah hindari adalah kan kita nggak tahu ya, damkar tuh gede loh, dia tuh pas ukuran marka jalan dia tuh nggak bisa berbagi jalan sama orang lain. Kalau aku ngetem nambah itu, wah susah. Tuh sambil aku berpikir aku ngeliatin orang-orang yang gitu, tiba-tiba dari arah sana datanglah teman bus. Aku bilang nggak dapat nih, karena busnya kan segede itu ya. Kalau dia harus nggak bisa lewat, dan kalau kayak udah diem satu bus panjang kayak gitu belakangnya diem dong, jadi matilah lampu merahnya kan. Nah masalahnya kalau rame-rame mungkin beda cerita. Si bapak ini sendirian di belakangnya belum ada kendaraan lain, dia doang tuh yang baru buat jalur buat garis baru. Di bel sengak juga nggak mau mundur gitu, dia mundur kayak emang susah lah mundurnya, dia putar balik galak-galakan pelotot-pelototan. Kayaknya dalam feelingku kayaknya sih ditabrak nih di Gerasa. Ternyata dia cuma buka jendela teman busnya tuh terus dimaki lah dengan kata-kata kasar gitu. Karena nggak bisa lewat, susah. Udah sama-sama nyangkut. Dan akhirnya baru jalan setelah kita hijau. Udah panjang tuh antrean. Ya dianjing-anjingin gitu lah. Itu di kasar-kasar. Berarti secara langsung mengganggu lalu lintas ya? Sebenarnya kalau untuk posisi ini sih nggak salah dia ya. Nggak salah si driver teman busnya, salah si pemotor ini. Atau emang jalan kita tuh emang sempit kali ya? Kalau menurutku jalurnya tidak memadai untuk, makanya kalau di Jakarta kan dia punya jalur sendiri kan, busway itu. Ya, lumayan luas, lebar-lebar sih jalan Jakarta. Untuk meminimalisir yang seperti Ido bilang tadi bahwa takutnya dia tiba-tiba ngerem, tiba-tiba belok, adalah sebenarnya harusnya dia punya jalur sendiri. Di kita kayaknya belum cukup, belum memungkinkan untuk punya mode transportasi sebesar itu gitu loh. Kalian perlu Teman bus Perlu, kalau aku bilang perlu. tapi nggak bisa kayak bilang perlu kalau kayak jarang make no. Jadi menurutku kurang valid. No, misal kayak sebenarnya sosialisasinya dulu yang harus dikencengin gitu loh. Kayak yuk deh pakai transportasi umum gitu, yang udah disediain, ngurangin macet juga kan. Jadi otomatis kalau itu dikencengin, otomatis yang punya kendaraan pribadi dia akan keluarnya mungkin saat dia libur aja, dan semua orang kan liburnya mungkin nggak semuanya berbarengan gitu. Jadi di beberapa hari pasti jalanan agak lowong dan bisa nyampe, tapi juga perlu dipikirin tempat nyetemnya, haltenya. Tapi Ci akan pakai bus kalau jalur misalnya semua udah bagus gitu. Ci akan pakai bus ke tempat Ci kerja. Pakai. Nah kalau menurutku, makanya aku bilang tadi kalau boleh sih bilang perlu, asal kayak memang beneran pakai. Kenapa nggak? Aku menurutku gini, masalahnya tuh bukan di mode transportasinya, no. Sebagus apapun mode transportasi umum yang kita punya di Bali misalnya, tidak akan memaksa orang akan pindah ke sana. Ini data ya yang aku pernah baca itu dari wakil bupatinya Pak Koster yang sebelumnya, bukan yang sekarang kan udah Pak Giri kan terpilih. Nah, yang sebelumnya. Sekarang kan yang terpilih Pak Giri toh, wakil bupati. Sama. Oh iya. Wakil gubernurnya sorry. Yang sebelumnya kan Ya, bukan Pak Giri toh. Kita juga nggak tahu kok namanya siapa. Aku juga lupa namanya. Tapi dia Muka pun nggak tahu. Dia tuh Terserah. dia membuat data bahwa Coace. jadi jumlah sepeda motor ya di kota di provinsi Bali itu ada 3,5 unit yang berkeliaran di jalan di provinsi Bali. Jumlah warga Bali, warga kita semua nih yang berKTP Bali itu 3,5 juta.
belum warga. belum yang Tidak berKTP Bali. Jadi Iya. secara logikanya satu warga Bali itu punya satu motor. Secara by data. Jadi kalau menurutku kalau sekarang apa yang membuat Chip pindah ke transportasi umum kalau setiap rumah punya motor gitu aja logikanya. Apa gitu loh. Apalagi dia Iya. kalau dulu kan sempat kalau Sarbagita tuh punya trayek pengumpan dia. Jadi di jalan-jalan Iya, iya. kecil dia pakai bemo gratis. benar. Nanti bayarnya di Sarbagita ya kan. Iya. Jadi nggak dikenain harga lah. Yang penting Ci masuk aja ke situ. Tapi kan nggak jalan karena akhirnya mobil hantu juga kan trayek Iya. menjemput itu dia keliling-keliling di gang juga dikit. Paling rame hanya di jam-jam pagi subuh bahkan ibu-ibu yang mau ke Sorry. pasar Sangla. sekarang pun bemo masih ada nggak sih? Udah nggak ada. Udah nggak Ya, ada. itu karena itu nggak Sama jalan sekali nggak ada sama sekali nggak ada. Mungkin di beberapa Kalah ini sama ada. Kupang atau Tambua rame bemo. Oh, Wey. Manggarai masih pakai bemo Ya kalau di banyak. sini mungkin beroperasinya cuma untuk ke pasar aja udah. Ya itu deh maksudku, mereka tuh hanya mulai kerja tuh di subuh itu aja gitu, di pagi itu. Kalau bahwa pada akhirnya dia sepanjang hari udah nggak ada. Kalau misalkan ya apanya, supaya masyarakat tuh mau pakai transportasi umum, mungkin bisa disamain kayak di Jepang. Pajak mau kendaraannya tinggi. Oh dan iya ya. 5 tahun sekali itu memang harus ganti. Eh, Jadi sama kayak kakakku kan tinggal di sana, istri di sana, dia pun nggak punya kendaraan Iya, betul. karena pajaknya itu. Jadi mau nggak mau masyarakat di sana pakai pakai transportasi umum. transportasi umum, entah itu MRT, LRT atau bus. Jadi kakakku tuh kalau Mana-mana. kemana-mana pasti pakai itu. Kecuali kalau misalnya mau liburan gitu, butuh yang private, Nyewa dia dari lebih mobil. nyewa mobil. Ya sama deh kalau misalnya kayak di Eropa tuh kan kalau di Eropa bukan taxnya tapi parkirnya mahal. Jadi kalau Ki Iya, punya iya. kendaraan, Parkirnya. aturannya tuh bahkan kalau Ki mau punya mobil tuh be, Ki lapor ke pemerintah, Ki mau beli mobil, tar dari pemerintah tuh harus nge-survey ke rumah Ci. Udah punya garasi belum Ki? Yes, benar. Karena kalau Ki nggak punya garasi, nggak dikasih Ki beli mobil, Iya. Ki nggak boleh parkir di jalan, Iya. harus punya garasi. Atau Ki paling nggak sudah member di tempat parkir umum mana, yang bayarnya ngawur mahalnya. Iya. Sehingga orang-orang berpikir kalau di kota utama ya, biasanya yang kayak London, Iya, iya. Manchester apa itu jarang orang punya mobil pribadi. Tapi mungkin yang ada tuh di pedesaan. Kayak tamu-tamuku aku sering cerita, kamu kemana-mana naik mobil atau pakai transportasi umum? Oh saya dari Belanda tapi yang agak desa. Kalau itu belum banyak kendaraannya. Jadi mereka tuh belum perlu parkir di tempat umum gitu loh. Kalau kayak di London kan kayak misalnya dari ke mall ini ke bioskop ini, kayak nggak bisa kayak di sana bioskop aja. Terus kemudian nggak yang kayak kita di mall sini kan ada parkirannya. Nah di situ tuh mall aja, terus kemudian nanti di sebelahnya ada parkir umum. Nah kayak parkir di sana tuh every hour. Kalau di kita kan 2.000, 4.000 per jam. Di sana tuh berapa pounds per. Jadi anggaplah kayak nonton film durasi 3 jam kayak Avenger, kayak bayar parkirnya mahal. Jadi orang lebih milih untuk naik kereta kalau di Iya. tempat. Kalau tamu-tamu yang sering Aku ngobrol. kalau ke Jakarta, aku kenapa lebih prefer naik kendaraan umum karena kalau busway ada jalur sendiri. Ya ya kayak si Abdur Lebih- tuh aku sering lihat Lebih kontennya masuk dia. akal naik bus Bus. atau kereta. Karena itu jalur sendiri gitu loh. Kalau di Bali nih cuman ada bus, jalurnya bareng jalur Kendaraan Pengendara yang lain. sehingga tidak Efisien. efektif. efisien. Maksudku kalau Bayangin bus itu kalau dia ke Ya, Canggu, kayak mau nyampe tadi- jam berapa? kayak Nah, tadi itu kayak bilang jalur yang gitu ya maksudnya udah sempit itu. Udah sempit. Belum lagi kalau ya lewat shortcut segala macam. Ya masa aku bilang kan kalau anggaplah itu trayek bus itu Denpasar Canggu, mau lewat mana dia? Kalau 4 Cang jam berpikir gak nyampe-nyampe. Bali ini terlalu selatan sentris loh. Semuanya menumpuk di selatan nih. Dan selatan ini Bali ini Udah numpuk di selatan. numpuk selatan dan kecil loh. Menurutku area selatan ini kecil loh. Ya makanya kan dulu sempat partai yang paling berkuasa di pulau ini kan pemimpinnya tidak menyetujui pembangunan bandara di utara kan. Makanya oposisinya selalu menggunakan itu untuk sebagai janji mereka kalau misalnya mereka yang terpilih, mereka akan bangun bandara di utara. Sedangkan si ibu yang paling berkuasa ini, dia adalah orang yang nggak setuju pembangunan bandara di Bali Utara. Which is aku nggak tahu karena dia nggak pernah mengemukakan alasannya. Tapi kita semua tahu, khususnya juga orang Bali Utara, dia nggak mau buat bandara di utara. Dia mau bandara tuh hanya di selatan aja. Makanya memang pada akhirnya ya selatan sentris.
Aku melihat dari jadi gini, kalau di daerah selatan terlalu kecil, sekecil ini dan sepadat itu dan orang sebanyak itu, aku bandingkan kalau di Jakarta tuh ketannya kecil dari peta ya. Jakarta tuh luas banget loh. Dan make sense kalau kita Jakarta lebih gede dari Bali gak sih? Kalau enggak ya, sama ya. kalau di arah selatan, kalau kita bandingkan dengan area selatan sih, selatan Bali emang jauh gedean. Dan maksudku kayak Jakarta Selatan ke barat selatan ke timur utara tuh kayak kalau udah kayak lumayan pindah kabupaten tuh. Oh Yang kalau Bali. Maksudku Iya. lumayan lah jaraknya tuh. Selain macetnya juga. Jadi menurutku lebih masuk akal kalau aku naik transportasi umum. Jadi aku nggak capek-capek itu loh. Iya, aku Aku nggak menurutku capek. kalau di Jakarta memang make sense kayak pakai Iya. kendaraan umum karena gini, memang capek juga. Aku kan pernah motoran di sana kan waktu touring ke Jakarta. Kayak bayangin ya, aku waktu itu aku tinggalnya di Lenteng Agung, nginep di rumah temanku. LA. LA. Bosen banget di LA di Lenteng Agung. Sebenarnya dari situ ke luar dari kota Jakarta itu nggak begitu jauh karena kan dia di selatan. Sedangkan kami mau ngambil jalur selatan kan. Jadi kami nggak lewat Pantura, ngambil jalur selatan aja gitu. Biar keluar dari kota itulah. Gitu. Itu pun keluar dari kota itu aku takes 2,5 jam loh, hampir 3 lah. Yang dimana kalau misalnya jarak 3 jam itu, aku udah nyampe Singaraja loh dari Denpasar. Benar. Ini keluar dari Jakselnya aja macetnya be. Udah macet tuh ya gitu loh. Ya gambaran seperti yang kita sering lihat tentang orang-orang Jakarta yang kayak dia motong seenak jidatnya kayak gitu. Belok sembarang ngawur, galakan dia lagi kalau yang akamsi nggak pakai helm tuh. Wah, udah dah. Sehingga aku kalau Oke, Clay memang nggak kuat. aku suka naik transportasi umum, tapi aku melihat orang-orang yang agak mendiskredit keputusan Pemda tidak memperpanjang teman bus ini. Kan banyak tuh aku lihat di Info Denpasar tuh Iya. yang kontra lah ya. Iya. Aku yakin mereka nggak naik bus juga sih. Ya maksudku gitu. Mungkin Makanya tadi aku setahun bilang sekali, dia ya. kan, kalau kayak pakai setiap hari baru kayak bilang butuh valid. Soalnya aku kayak pingin kayak masa dulu tuh loh. Dulu tuh aku sering naik bemo. Oh, kalau aku iya, aku kan sekolah Santo Yosep dulu bemo aja naiknya. Naik bemo aja. Cuman sekarang anak SMP pun udah punya motor sih. Nah Iya. itu. Sekarang aku Sekarang cuma masalah sekolah-sekolah tuh bukan anak yang nggak nyampe sekolah karena kan kalau dulu zaman Iya. kita tuh banyak anak yang naik bemo dari rumahnya tapi nggak nyampe ke sekolah, ke Matahari lah kemana. Sampai dulu aturannya nggak boleh pakai seragam masuk Matahari kan. Ngerti nggak Iya, zaman iya. itu? Iya, Itu kan iya. gara-gara anak-anak yang berangkat itu. Tapi anak-anak sekarang masalahnya adalah Mereka ke sekolah, difasilitasin. tapi nggak dikasih parkir sama sekolahnya. Jadi mereka parkir di ganggang dekat sekolahnya apa. Itu Ya yang karena jadi emang masalah. nggak boleh. Memang nggak boleh kan karena Iya. mereka belum cukup umur kan. Yang beruntung biasanya yang punya lahan kosong. Temanku cerita dia punya rumah tuh di dekat SMP 6 di Jalan Gurita. Dia ini punya lahan kosong aja, belum dikontrakin apa gitu. Ya akamsi sana lah, orang asli Pego, Banjar Pego. Kita tahu dia parkirin motor, kasih lahan itu anak-anak SMP 6 parkir 2.000. Dibersihin sama dia lahannya rapi, terus dia jaga, dia yang jaga nih, dia punya duduk di dia situ. tuh tanahnya. Punya dia, teman kuliahku dulu, punya dia tanahnya. Cerdik. Dia gantian sama bapaknya. Kita tahu sekitar setiap hari itu sekitar yang parkir di sana dari 250 sampai 350 motor di lahannya dia. Kayak kali 2.000. Coba 2.000 kali 200 sudah 200.000 kali 2 aduh mata-mata Berapa? 200.000 Nenek kali aku udah buka kalkulator. 200.000 500.000 lah. Enggak. Kita ambil 250-nya aja ya, jangan 350. 250 kali 2000. Kali 2.000. 500.000 per hari. 500.000. Makanya si kampret ngajak kopi terus. Itu aja. Di mana sih ngopi dalam hatiku. Lah, itu passive income. 500.000 sehari berarti Nggak kerja dia. Sumpah dia nggak kerja. 15 juta Ya, sebulan. cuman itu aja. Dia nggak kerja emang dia. Itu aja kerjaannya. Tapi fun fact nih, aku baru tahu ternyata tukang parkir itu dia bayar 75.000. Dia kalau masuk kerja nih, dia bayar 75.000 ke desa. Entah- Setoran ke setoran PD desa. parkirnya. Entah PD parkirku gimana, desa sama PD parkirnya aku nggak tahu gimana. Tapi intinya tukang parkir itu 75.000. Jadi dia mau nggak ngasih karcis tuh, intinya dia masuk itu mau dia terima cuma 60.000, dia tetap harus bayar 75.000 nyetor ke. Iya. Itu di luar yang kertas yang dia kasih atau hitungannya lain. Kalau soalnya setauku kalau dia ke PD parkirnya itu kertas itu yang disetor. Jadi kalau robek 10 kali 2.000. Kebetulan aku kenal tempat aku nyewa tempat nih, bapak itu bilang ke aku, semua teman-temannya, semua yang tukang parkir di daerah Panjer itu temannya dia, teman sekolah loh, teman SD.
ini info dari orang terdekat itu. Ya. Setorannya Yang 75.000 pokoknya. 75.000 ke desa gitu. Entah Oke. gimana sama PD PD parkir aku nggak parkirnya, ngerti. ya. Sehingga aku agak masuk akal. Oh yaudah berarti emang masuk akal nih kenapa setiap kali mereka nagih uang parkir nggak pernah ngasih karcis. Karena storannya udah fix Udah fix. 75.000. Jadi nggak 75.000. mesti sesuai karcis. Walaupun tetap kita harus pertanyakan juga. Aku sih kadang nggak minta. Kayak tungguin nggak dia ngasih karcis. Aku kadang udah mulai Udahlah. tidak melihat nih. Kalau aku nggak nungguin karcisnya, tapi aku pura-pura nggak bisa ngeluarin motorku selalu. Karena Oh, motorku gitu. gede ya. Biar ada Jadi kerja. gampang ya. Biar maksudku kayak nggak boleh minta duit doang dong, gila aja. Aku pura-pura kayak motor kan gede kan. Jadi kalau parkir yang mepet-mepet tuh emang kayak harus angkat kiri kananku. Dan aku males dong angkat kiri sendiri. Dia kayak aduh gimana gitu. Iya. Dia selalu oh ya Pak saya tarik kerja. Sekarang nih udah ada dari dinas parkir itu. PD parkir. PD parkir itu jadi udah dipasang tuh di mana ada tukang parkir nyetem, di sana dipasang baliho gitu kecil. Jadi jangan pernah ngasih uang kalau dia tidak melakukan yang sebagai berikut. Dia ngelayanin. Hah? Apa aja tugas tukang parkir? Jadi yang Ada SOP-nya nih bener. ada Be. Jadi waktu Ajak yang makan di- siang. Ajak makan siang gratis. Ya, Ya, ya itu ulang lagi ke sana. Ya, IKN bubar. Bangke. B. Jangan dipotong please. Kan aku ngedit. Ayo bangke. Dia yang edit. Nah, jadi ada tulisan tuh. Jadi sebenarnya sama seperti yang kita lakukan di OMK. Sama yang seperti kita lakukan di OMK. Kalau Kak Fahmi nanemin, Ki nggak boleh nagih kalau Ki nggak layanin dari awal. Ya. Itu juga isiannya. Jadi ketika juru parkir siapa namanya? Tukang parkir. Enggak, bukan. Kita datang nih sebagai pelanggan. Rangde. Ya, rangde. Kita datang seret. Nah, dia tuh harus ngelayanin kita dari awal kita datang. Udah, terus diparkirin, dirapiin. Ya. Habis itu nanti pas pulangnya diseberangin. Gitu. Terus misalkan kayak dia motornya gede, dibantu untuk kanan kirinya tuh digeser supaya mudah untuk dikeluarin motornya. Betul. Intinya berarti dia bukan penagih ya, tapi Bukan. Menata juga. mengatur. Jadi itu udah ada mulai baliho-baliho kecil yang memang dia udah terdaftar ya. Khusus yang memang udah terdaftar tuh yang birunya biru gelap. Dongkar sekarang ya? Ya, Bukan dongkar. biru Manchester Bukan. City lagi ya? Kalau- Jangan kesana terus arahnya. Kalau biru Manchester Kayak udah tuh pakai baju bola. Nggak usah lanjutin. Terus sama yang tadi kerjanya itu. Tolong. ya gitu. Jadi tetap memang harus ngelayanin dari awal datang. Terus gimana kalau misalnya yang kayak dikelola sama yang di mall? Di mall kan dia nggak bantu. Kayak gimana aja? Beda. Oh itu nggak Beda. masuk ke PD parkir? Nggak masuk. Itu Oh. Yang di mall pribadi punya swasta berarti? Tapi sebenarnya gini Be, aku tuh pernah baca orang perdebatannya kalau ngomongin soal parkir tadi ya, perdebatan orang di mana? Di Twitter. Aku nggak tahu kayak sempat baca apa nggak lewat bahwa kalau sesuai dengan aturan 2000 tuh gak bikin miskin. bukan 2000 nggak bikin ya si bangke. Kalau sesuai dengan aturan yang berlaku, kalau itu tanah itu milikmu, bukan sewa, mereka tuh nggak boleh ngambil, That's it. nggak boleh parkir dari tanahmu karena itu tanahmu, ngerti nggak? Iya. Nggak tahu kalau misalnya kayak Indomaret, Alfamart dan kawan-kawan karena itu tanah sewa. Aku juga baru berpikir beberapa Nah, lalu. Misalnya kalau gini, kalau misalnya kayak Kopitiam nih rame banget, terus kemudian maaf ya orang desa ngeliat, oh kayaknya bisa parkir ini, harusnya tuh enggak, karena dia tidak kecuali orang parkirnya di jalan. Tapi kalau dia masuk kayak kita tadi parkir ini ke halaman ya Kopitiam, Iya. harusnya nggak diparkirin, kecuali yang parkirin adalah si Kopitiam. Jadi staff dia yang jaga, kita bayar ke dia. Bukan orang Tapi lain. kalau misalnya desa atau PD parkir tuh nggak boleh sebenarnya, karena sesuai aturan itu aku baca dari orang berdebat di situ ya. Kalau sesuai dengan aturan, kayak nggak boleh ngambil retribusi dari lahan milik pribadi, kecuali yang mengambil retribusi itu adalah si pemilik lahan. Makanya kalau masuk akal kenapa mall tuh nggak pernah masuk PD parkir. Kalau aturan itu benar berarti wajar. Berarti uang yang selama ini kita bayarkan 2000 di mall itu bukan ke PD parkir. Jadi ke pengelola mall.
ya kan? Iya, iya. Jadi si mall tuh yang punya ngambilin uang kita. Berarti nggak wajar ya yang di Jogja tuh ya? Jogja apa Jawa Tengah tuh ya? Yang mana tuh? Yang mana? Yang mie gacoan Hah? awalnya kan diatur sama orang Gacoannya free. desa itu loh. Akhirnya mereka mau ngubah ke sistem pakai sistem apa? Portal. Ya portal. Di demo lah itu. Oh. Sebenarnya nggak Kami apa-apa. kayak punya ini rumahmu nih. Ya. Saya mau ubah Portal. jadi portal kok jadi orang luar yang Ya. kami menolak gede-gede spanduk loh. Kami menolak perubahan sistem parkir di sini. Gimana? Padahal tuh halaman dia. Ya lama-lama dia. Jadi Iya. masuk akal yang kayak bilang itu. Makanya perdebatan itu. Jadi jadi itu ada aturannya. Makanya kan tadi banyak aturan sebenarnya yang tertera, tapi kita tuh nggak tahu aturan itu ada apa enggak gitu loh. Menurutku meresahkan sih. Pertama tidak dari aku nggak tahu nih di Bali, tapi kalau di Jakarta kan banyak yang apa istilahnya pakaian preman lagi, bukan pakaian resmi lagi ya kalau Jakarta daerah dari luar tuh ya. Tapi kalau menurut sini pun tidak jelas. Maksudnya kalau emang biarpun kayak kalau tadi aku bilang ya yang 75.000 itu ya, tetap kayak harus SOP karcis semua harus ada. Kasih Iya. itu pun standar loh. Jadi yang aku sih nggak berharap dia sampai ngatur parkir ya. Kalau menurut kalau berkaca di luar negeri kan emang uang parkirnya kan nggak ada tukang parkir kan? Nggak ada tukang parkir ya? Iya, dia pakai mesin ada gitu. mesin tuh Iya, kan? ada mesin. Kayak masukin Betul ya? koin. Ntar mungkin- kalau misalnya parkirnya lebih lama Self-service. dari koin yang kayak bayar tuh, Iya, iya. denda dia. Dan otomatis nanti ada petugas yang datang untuk naruh karcis di depan mobil Yes. sih. Jadi memang Secanggih itu ya. Simple. kita belum nyampe. Belum nyampe kita ke sana. Kita Jadi masih uangnya berdebat tuh- soal Uangnya jelas langsung ke negara gitu loh. Uangnya langsung ke kas negara. Iya. Ini kan udah terlalu banyak birokrasi nih. Ya. Dari kita ke tukang parkir ke desa ke PD Iya. parkir baru ke negara. Itu udah semakin banyak birokrasi. Semakin banyak Ba- celah. Ya. Makanya kembali ke kemarin pembahasan kita episode sebelumnya soal nasi itu kan. Mungkin dari nasi ke dinas ini dulu, uang anggarannya Ya. dari dinas ini turun ke catering, dari catering turun kemana, jadi deh sosis cilik itu. Mending dikasih kecil banget kan, dikasih Iya. sosis mending so nice. Berkaca dari luar negeri sebenarnya aku juga tidak sampai aku berpikir nggak semestinya juga mereka ngatur parkir menurutku. Karena menurutku tujuan mereka adalah emang nagih uang parkir. Nagih uangnya aja sebenarnya. Menggantikan kalau dulu kan mesin. Iya. Kalau di Iya, tapi Indonesia- di luar negeri nggak parkir sembarangan kayak kita be. Jadi butuh diatur. Kayak lihat kan kalau luar negeri kalau dan mesinnya tuh udah canggih gitu loh. Jadi kalau Ya. di dalam parkirannya udah full gitu, semua udah sesuai yang kotak-kotaknya mobil. Nih, kita bicara Nggak mobil bisa ya. masuk, ya. Jadi dia portalnya nggak bisa kebuka karena di dalam udah full Ya, gitu. Kalau di maksudku- kita kan, maksudku yang aku gak terima adalah sindikat ini loh. Jadi oh iya. nggak jelas uang kita ini kemana gitu loh. Aku ngasih ke orang ini uangku nyampe nggak nih? Berfungsi nggak sebagai infrastruktur di negara kita nih? Ya kalau kita balikin ke desa misalnya, tapi kebutuhannya apa, laporannya apa, itu sama seperti ini. Tidak jelas itu loh pertanggungjawabannya itu uang kita. Sama gini, ini semoga aku sih berharap ini ditonton sama pemerintah provinsi Bali ya. Tamuku itu paling sering komplain soal uang Parkir. program Love Bali. Jadi Apa tuh? setiap tamu yang datang ke Bali, Itu program dari pemerintah atau? pemerintah Pemda Bali 150.000 dia bayar. Baru tahu. Wah, kemana aja Ini- kalian? Ini kalau dia datang ke Indonesia, ke Mhm. Bali, Ada teks dia bayar 150.000. Dia bayarnya kemana? Dan Iya. di infonya dari mana? Di info sama pemerintah Bali. Jadi selain dia ada kan VOA dulu nih, dia bayar visa. Kalau nggak bisa dia bayar dari negaranya atau bisa sampai sini dia bayar visa 500.000. Ini uangnya ke Indonesia bayar visa ya? bisa bayar. Visa. Iya ya. Bukan Indonesia free visa ya? Kata siapa? Maksudnya Asia Tenggara ini loh. Oh, Asia Tenggara iya. Kan tamu dari Eropa ini. Eropa ke sini bayar pakai visa. 500.000. Keren. Oh, kok aneh kalau kita ke Asia Tenggara kita nggak Asia Tenggara Enggak, kita kalau Enggak, ke memang, antar Bi. Asia Asia Tenggara Tenggara enggak. enggak, Bi. Orang Malaysia ke sini enggak bayar visa. sesama Asia Tenggara. Sesama Asia Enggak. Tenggara enggak. Oh berarti warga di luar Asia Tenggara kalau ke sini pakai visa. Bayar Iya. visa. Oh, oke, ya. Kalau orang Eropa tuh ke sini bayar visa 500.000 ke imigrasi. Oke. Ditambah di luar itu dia bayar 150.000 untuk program Love Bali. Program Love Bali ini untuk penanganan masalah kebersihan, katanya sih untuk masalah kebersihan sampah plastik di Bali dan untuk peremajaan objek-objek wisata di Bali. The point is, ketika mereka ke objek wisata, mereka masih bayar retribusi. Kayak temanku cerita ke Kebun Raya Bedugul kemarin dia masih bayar 100 Harga ribuan. dinaikin lagi harga bule ya. Iya harga boleh lebih mahal. Terus kemudian
ke Tanah Lot atau kemana pun masih bayar retribusi kan, entrance fee lah Iya, iya, sebelum dia masuk. Terus 150.000 ini kemana loh? Sedangkan kita sekarang sama pemerintah Bali kan disuruh bawa tumbler Iya. untuk ngurangin sampah plastik yang menumpuk di Landfill, ya, TPA Suwung. TPA salah satunya kayaknya. Ya, the one and only sampah seluruh Bali. Tapi sekarang kan pertanyaannya gini, loh 150.000 sekarang tamuku aja ya dari satu agent tempat aku kerja ini aja satu musim itu bisa datang sampai sekitar 20 sampai 30.000 orang selama 3 bulan. Kayak kali dah satu orang kali 150.000. Bisa sebenarnya dia membuat sebuah sistem yang canggih di TPA Suwung dengan uang itu. Ini problem yang besar banget ya sampah Suwung. Pertanyaannya sebenarnya. sama kayak masalahnya program apa nggak tahu, program Love Bali ini kita nggak pernah tahu pertanggungjawabannya kemana. Ya. Kayak bayar 150 per tamu itu, tapi kemana uangnya? Dia beneran dipakai? Dia bikin tempat sampah nggak paling nggak untuk? Enggak. Kalau imigrasi ya udahlah ya. Dia membayar masa stay-nya di sini, visa selama 30 hari. Setelah itu dia bayar lagi tambahan visa. Dia harus ke bandara lagi kalau dia extend atau sakit atau kenapa lagi 500.000 per 30 hari. Tapi yang untuk program Love Bali ini yang nggak jelas gitu loh peruntukannya apa gitu loh. Kita nggak pernah ngeliat tuh, kita yang berkutat di pariwisata misal nggak pernah ujuk-ujuk lihat sekarang kalau ke Pura Ulen Danu nggak perlu bayar karena udah termasuk 150.000 tuh kan enggak, Itu kita tetap bayar juga gitu loh. udah minta jantung. Apa perbedanya? Udah minta hati, Minta jantung lagi. dikasih dikasih hati minta jantung. Aku melihat IKN yang Aduh, ramai beritanya Sedih itu ya. banget, sedih Maksudku aku cuma pengen dikit aja. oke banyak juga nggak Maksudnya apa-apa. kita bayar banyak ke negara. Uangnya dibuang-buang untuk sesuatu yang nggak Terus pasti. ada menteri bilang alokasi anggaran untuk IKN di stop gitu kan. Di stop ya bener ya? Iya di stop karena anggarannya nggak cukup untuk kesana lagi. Aku Aku sih nggak tahu masalah soal uangnya be, karena which is kita nggak pernah ngerasain secara langsung Iya. juga uang Iya. pajak kita. Pohonnya be, kita tahu nggak Bener. berapa pohon yang ditebang untuk buat IKN tuh? Banyak banget. buka lahan. Buka lahan. Dan kalau sekarang dia mangkrak, dia nanam pohon baru lagi. Untuk dari pohon yang dia baru tanam sampai dia sebesar sebelum dia tebang itu butuh paling nggak 35 tahun. Tapi kembali ke transportasi ya. Iya. Ya udah kalau udah ngomongin pemerintah kemana-mana. Kalau Cang kan tadi sempat bilang Bali terlalu selatan sentris dan selatan ini terlalu kecil untuk dibilang kota menurutku. Karena kemana-mana naik motor tuh udah selesai semua masalah. Ya itu udah maksudnya Ah. Nah, Cang makanya nih, Cang mau mengembangkan cerita ke sini. Ngomongin cerita malah ngomongin negara aja. asli. Soalnya enak Bawa. banget ya kalau udah ngomongin Cang tadi pemerintah tuh. Cang tuh mau masuk topik nih. Maksudnya masih masuk ke Transportasi. Cang berpikir kalau karena Cang pengen loh di Bali, Cang jalan kaki loh. Aku pengen banget sih Iya. dibangun suasana kita bisa jalan, kita nyaman jalan kaki loh. Dalam artian jalan luas, trotoar luas. Kayak kalau ke SCBD anjir. Luas ya Trotoar luas trotoarnya. maksudku ada pohon-pohonnya rindang lah. Ada jarak juga antara trotoar itu ke jalan raya lah. Jadi kayak kita jauh. Kayak aku mungkin ngebayanginnya kayak kemarin pergi ke SG. Singapura. Iya, Singapura. Anjir. Disingkat banget SG. Snapgrab. Nah, itu tuh kayak gitu. Terus aku tuh sempat ditanya kan sama media di Instagram. Habis itu ditanya menurutmu gimana sih di Bali ini? Oh, waktu itu pembahasannya soal MRT. MRT kan mau dibangun tuh. Yang Jalur dari Canggu kemana? Dari Kuta belum. ke Canggu ya? belum. Rutenya tuh Kereta baru- bawah tanah itu kan maksudnya kan? Ya, dia baru dari bandara ke sentral aja. Sentral parkir. Oh, oke. Masih rutenya itu aja. Terus aku bilang setuju. Mencurigakan. Aku bilang setuju. Apanya dan tapi yang perlu dipikirkan adalah ruasnya, jalannya dan rutenya. Itu bakal mengganggu dengan nanti konstruksi yang di atas. Karena itu kan bawah tanah tuh.
Tapi kalau ngelihat aku kan pernah di Central Parkir ya. Heeh. Kalau kayak lihat dari atas, aku kan pernah radioku kan pernah di Central Oh, iya, Parkir. Kalau kayak lihat dari rooftop tuh memang banyak lahan kosong Banyak. tuh ke arah sana. Jangan kayak liatin jalan yang ada masjid itu. Iya, enggak. Kayak lihat di Central Parkir tuh di bagian sananya itu di timurnya Iya. itu di baratnya itu banyak lahan kosong, dan kalau kita tarik lurus ke bandara tuh banyak lahan kosong. Paling begitu banyak mulai ada rumah-rumah itu begitu udah nyampe ke Majapahit ya. Majapahit dan kawan-kawan. Jadi sebenarnya masuk akal aja kalau dia di bawah itu. Cuman pikiranku kenapa sampai Central Parkir? Biar pas masuk Delta dari bawah. Wow. Enggak, katanya sih dananya baru ada segitu. Nah, terus lanjut lagi. Kok bisa ya dia mengarah ke situ Iya, ya? Ci. Apa Emang sih? sukanya Delta FM ngeos. kan? Iya, Delta FM. Oke. Di Bali emang ada? Masih lagi ngomongin radio. Kita buat radio aja, Bang. Ya, Nggak ada. yang aku Kayak harus berpikir punya adalah, banyak uang buat radio. sebelum kita buat transportasi umum, karena yang pasti kalau kita mau bikin transportasi umum, kita harus mengubah habit masyarakat. Benar. Itu udah maksudku tadi. Ya, jadi berkaca pada Jakarta kota besar atau Jepang lah ya. Jepang kita akan nyaman jalan kaki loh. Iya. Kiri kananmu bersih, bangunannya bagus. Iya, benar. Got di sampingmu aja ada Ya. ikan koi bersih kali. Sehingga- kayak orang got di Jepang. Aku juga hiburan kalau jalan kaki di situ. kok. Jalan kaki itu lifestyle. Mhm. Kalau sekarang kita jalan kaki kan miskin. Oh Ya, iya, sama speed. sama mungkin ini juga Minggir lo Dan miskin. enggak mikir santai. Masih lucu lagi kalau nanti lihat dia itu. Dia mau ke negara manapun, dia ngusir-ngusir. Bahkan ada orang di mana ya? di rumah setan. Nggak, Kan nonton nggak, nggak episode dia di rumah hantu. Bukan yang ada dia ke negara apa gitu. Ya. Yang orang Oh, warlocknya iya. itu ngomong Warlock. santai. Santai. Terus kayak Are you Indonesian? dia ada- no I'm not. Sampai Thank you Speed, thank you. ya Smith keren kan anak bocah gila. Iya, gila banget. Sehingga kalau kita jalan kaki tuh keren gitu loh. Iya. Kayak di SCB di jalan kaki. Oh ini dia habis kerja dari lantai 4 nih. Dari gedung perkantoran gede yang beken ini. Kayak lanyard ya. Kayak jalan kaki. Oh emang jalan kaki tuh keren gitu loh. Karena didukung infrastruktur yang mendukung. Kalau sih sekarang di sini jalan Coba kaki kayak jalan kaki dari Tekomar Barat sampai Simpang 6. Tuh kayak ini dah. Gosong, Pak. Kayak ini nanti jadinya kayak si Jo. Sendal siapa? bolong, jalan sendiri. Jo siapa nih? Burung meo. Oh. Enggak, itu baru minggir lo miskin. sedikit konteks biar yang paham. Ada kita punya teman dari Jimbaran jalan kaki ke Renon. Asli yang aneh banget. Respect sih. Respect. Sampai sendal bolongnya bolong. Padahal dia jadi punya keluarga besar ya, tumit. nggak ada yang mau Iya. jemput. Nggak, dia tuh udah berhenti loh padahal. Waktu itu ada pos polisi di bundaran bandara itu yang sekarang jadi underpass itu. Iya, iya. Itu kan ada pos polisi tuh. Iya, ada pos. Dia sempat diam lagi situ. Tapi dia nggak minta, maksudnya nggak minjam HP si polisi untuk ngubungin keluarga yang ada di Denpasar loh. Dia cuma minta air aja. Malah Habis minta itu dia air. jalan lagi. Berarti emang goblok. Shout out Jogo Romeo. Semoga kita bisa podcast ya nanti. Lawyer. Dia kan masih Ya. berharap bisa podcast. Pak lawyer. lawyer. Nah, Kita bahas. tapi Bahas lanjut. cinta, dia dari Kasarus bahas cinta. Anjay. Tapi kalau misalkan dari konstruksi Bali mau dijadiin seperti itu Udah nggak butuh bisa jalan. Ya, karena Udah nggak bisa. udah mepet jalan sama rumah nih kayak sekarang nih. Ya. Mau dibawa kemana tuh? Trotoar tuh udah nggak bisa diluasin lagi. Di Bali yang Paling nggak ada pilihannya sih. kayak Babe bilang nanam Rute. pohon. Tapi Tapi itu pun susah juga. udah- Bali Susah. pas pengerupuan pasti repot. Iya. Itu ya musuh pohon-pohon di Bali. Nyepi. Kalaupun Mau pelebaran jalan kalaupun ya nggak bisa susah. ya minimal kalau misalnya pelebaran nggak bisa dirapikan. Lalu daerah-daerah yang terlalu padat transportasi kayak Canggu, Seminyak Hmm. itu nggak dibolehin ada motor atau mobil lewat. Kayak kalaupun ojol cuma boleh drop aja di Kayak tahu dulu dari Jalan Raya Kuta sampai Kuta dan balik lagi ke Raya Kuta dulu pernah sempat dibuat satu arah. Ingat gak Ki? ya aku ingat. Yang Itu mana? pun dari Jalan Raya Kuta putar ke Kuta terus sampai balik lagi itu dibikin satu arah dulu. Sempat. Aku masih kerja di radio tuh waktu mereka buat aturan itu sementara. Jadi Kuta ya. Pokoknya daerah Kuta Selatan tuh dibuat satu arah, semua jalan. Tapi dikomplain sama Warlock Hmm. karena jualannya jadi sepi.
Jadi kalau Ci udah terlanjur lewat dari store ini misalnya, kayak Nggak mau bisa beli putar balik jauh lagi. di Pantai di Legian tuh kayak mau beli di Arsop nih. Begitu satu arah, oh tadi bagus sih. Malas Kelewatan. kelewatan. Nggak bisa balik lagi. Memang ya kalau dengan penjelasan itu masuk akal. Masuk akal. Akhirnya waktu itu Polda Bali membatalkan aturan itu. Sebenarnya itu lancar, cuy. Kayak bayangin dari sentral parkir ke arah Kuta tuh, di arah masjid sampai Gelail tuh lengang jalannya, kan satu arah. Lengang. Iya. Cuman iya, sempet kan. Cuman aku repot ke radionya. Iya. Kalau dulu kan aku masuk dari samping Siloam tuh, potong ke jalan itu, ntar keluar di jalan raya Kuta, belok kanan, ntar masuk sentral parkir. Udah gampang tuh. Tapi karena satu arah, aku harus datang dari arah Bali Bakery dulu. Kok Bali Bakery? Benar, Iya Bali betul, Bakery. ke Bali Bakery aku Baru ke potongnya, lurus. baru ke aku lurus. Yang canggung Agak adalah mutar, sebenarnya- tapi bagus. sebenarnya kan udah ada center parkir kayak gitu ya. Mesti ada satu tempat pusat kita bisa naruh Iya. motor. Kendaraan. Nah, ini aku mikir kayak gini. Dari Cang situ berpikir udah- kalau Cang mau ke Ubud nih, Hmm. Cang sampai sana nyewa sepeda atau ada skuter elektrik deh. Jadi orang cuma boleh pakai kendaraan itu aja, sepeda, skuter elektrik. Iya. Jadi jalan tuh benar-benar, jadi ya Di Ubudnya. Di Ubudnya entah di atau Ubud Sentral? atau daerah-daerah wisata yang Oh, kayak iya, gitu, iya. maksudnya sehingga kalau transportasi umum jalan, Hmm. apa yang kayak ada angkot pengumpan itu digantikan oleh kendaraan-kendaraan Skuter kecil gini. itu. Jadi Oh iya. jadi mengurangi selain mengurangi kemacetan, kalau mau ada apa kalau mau MRT ya, aku juga pengen sih sehingga orang nggak perlu terpusat tinggal tuh di Bali Selatan. Saya kan kalau kita udah bangun infrastrukturnya bagus, orang nyaman jalan kaki, terus daerah-daerah wisata yang terlalu padat itu punya satu tempat khusus. Sebenarnya center park itu bagus loh udah. Kayak nyampe sana Kalau Bali Selatan. Terus kayak mau di daerah Kuta atau Ubud, kayak mau kemana-mana itu kita udah pakai transport yang tidak mungkin beresiko macet kayak Lah sepeda. kan emang idenya itu, kita Ya, nggak ya. mobil yang kuning itu. Ya. Itu Sekarang kan peruntukannya itu sebenarnya sekarang kan dulu. jadi transportasi Untuk orang luar kota. untuk wisatawan dari. Wisatawan. Jadi ya Useless banget sih. sumpah. aku mikir kayak kalau ke Ubud seru kali kalau sampai sana ada penyewaan selain sepeda ada skuter. Kayak sempat di Kuta pernah ya? Ada penyewaan skuter gitu ya? Sanur. Skuter elektrik ya? Ya, Skuter elektrik. Sanur. Tapi jadi masalah kan itu. Aku nggak ngerti, tapi intinya itu lah tetap seru gitu ketika ke daerah wisata kita tetap bisa explore, nggak perlu capek-capek juga ada selain jalan kaki kita bisa. Nah masuk ke MRT nih, Iya. kereta kan sempat aku juga baca tuh yang wacana itu Iya. kereta lah. Aku tahun lalu tuh sempat nyari kos ya, susah minta ampun, Bener. Sempat. Susah banget. Kayak mau nyari yang mahal pun penuh. Orang udah dapat kos, dia nggak akan pindah lagi sekarang di Bali. Iya. Oke, berarti bukan karena sentimen orang timur. Itu ya. Itu sebenarnya masuk karena emang masalah. tapi emang Tapi kayak ntar lu, kayak aku orang timur waktu nyari kos. enggak. Aku nggak perlu ngaku. Lihat muka aku aja udah Iya, Jakarta nih anjing. Jakarta. Serius. Kuki Jakarta. Kau lihat itu dulu. Lihatin itu dulu, habis nggak? Aman-aman belum. punya Diki nonstop kok. Oke. Aman. Oh itu bukan kameramu. Ini Bukan. udah jam 21.27 ya Oh, guys. ya. Kameranya Apa? Babe lagi dipinjem sama Om Deddy. Oke. Kasihan Pakai ya. somasi. Di servis. Somasi. Terus Be? Kos. MRT nyari kos susah. Jadi dalam arti sekarang semua terpusat di Bali Selatan nih. Coba kalau ada MRT, aku pengen lo tinggal Tabanan. Cuman Oh Cang iya, beli KPR murah ya? Cuman Cang males nih. Cuma satu jalur lagi dari sana. Maksudnya? Dari Tabanan ke Denpasar satu jalur aja kan? Satu Oh jalur. iya, satu iya. jalur Maksudnya satu ya? jalan. Ya kalau Iya. transportasi umum ya. Enggak, maksudnya kalau motoran satu jalur Motor, doang, mobil, kan satu jalur besar tuh kan? Lewat Kediri tuh sampai Cokro Iya, kan? Iya. Ya kan nggak sejalan lagi kan? Kecuali kayak lewat kapal. Jadi aku ngebayangkan adalah kita ada jalur kereta dari mana ya? Kuta, Denpasar, mungkin ada yang nyamber ke Ubud dikit, terus Kuta, Terminal Denpasar, Menggul. Tabanan, Negara, sampai Singaraja loh. Ada jalur kereta. Sehingga orang-orang, kita naik motor 3-4 jam ya, kalau dari sini ke Singaraja ya. Iya. Negara 3 jam, 3 Pajang. jam. Iya.
Bayangkan kalau ada kereta itu mungkin 1 jam perjalanan, mungkin paling lama. Mungkin paling lama ya kereta ya, paling lama 1 jam dah. Udah nyampe sih, udah dari Singaraja ke sini, udah nyampe dah. Iya, benar. Hemat waktu. Orang nggak perlu lagi kayak pusing-pusing nyari kos di Denpasar, Iya, karena udah terlalu penuh di Denpasar ini. iya. Menurutku MRT ini bukan solusi kemacetan, tapi solusi penyebaran warga. Tetap Dia orang-orang. mau tinggal di Ya mana demografi aja. kita lebih luas lagi Iya, lah. dia mau tinggal di mana aja Ya. dengan didukung sama transportasi dan Ya. sarana yang memadai juga. Jadi ya udah nyebar, jadi nggak padat di satu Satu titik area, aja, ya. satu area aja gitu. Ya benar. Iya sih. Sehingga kan kita mungkin masih bisa punya harapan itu untuk punya rumah gitu loh. Nah, Kalau di Bali Selatan kayak masuk kategori sugih buat punya rumah menurut gua. iya lagi. Tapi ini entar lu, udah boleh masuk kan, menurut kalian kenapa nggak boleh nggak kereta di Bali? Dulu sih sebenarnya ada wacana, cuman karena kayaknya masalahnya balik lagi ke masyarakat yang di Bali deh. Nggak, soalnya aku sempat baca tadi ada alasan spiritualnya Iya, ternyata. spiritualnya itu. Sama alasan kenapa, kan ada yang bilang kan loh jarak jembatan ya kan sempat ada wacana buat jembatan di Gilimanuk ke Tapang nih. Waduh. Karena itu jaraknya sebenarnya kalau dihitung-hitung lebih pendek dibanding Suramadu. Suramadu kan panjang tuh dari Jawa ke Madura. Ternyata dari Banyuwangi ke Bali jembatan di titik terpendeknya itu kalau dibangun jembatan itu lebih pendek jembatannya. Tapi ternyata kalau ada itu- alasan Tunggu. spiritualnya. Enggak. Ini kayak membahas jalur kereta api antar pulau nih. Enggak, jalur kereta api di Bali. Ternyata ada alasan spiritualnya. Apa nih yang terkena Banyuwangi ke Bali tuh? Contoh kan maksudnya contoh. di sana kan mau buat awalnya dulu mau buat jembatan Iya, Jembatan iya. antara Tapi Banyuwangi ke Bali. Oh Tapi- jangan. Cuman nggak boleh. Nggak, maksudnya nggak bisa karena alasan spiritual kan. Karena alasan juga emang gak usah dah. Buat aku yang suka motoran ke Jawa sih suka sebenarnya. Tapi katanya Enggak, alasan enggak, spiritual. no. Katanya Pulau Bali ini kan Emang memang sengaja dibelah gitu kan, spiritual nih. Jadi tidak bisa. Dan ternyata ini juga termasuk kenapa nggak ada kereta. Jadi aku baca nih ya, pemerintah kolonial Belanda tuh dulu pengen ngebangun kereta dulu selain di Jawa, di Bali dia juga bangun. Ternyata alasannya spiritual. Katanya itu akan membuat dampak dan aura negatif dari luar Pulau Bali itu bisa masuk kalau ada keretanya. Makanya aku nggak tahu kenapa pemerintah sekarang mau tiba-tiba mau ya. Mungkin udah perkembangan zaman kali ya. Aku pikir karena Aku baca soalnya karena kita Kalau mau aku- bahas ini coba cari kalau aku kenapa. di Bali cuman setauku pembangunan tuh kalau nggak bisa ya karena lebih tinggi dari Ya, tangga kan. dan Iya. nggak boleh lebih tinggi dari. Tapi aku nggak tahu sih ini ada kendaraan bertipe apa gitu yang ternyata nggak boleh, aku ngerti. Nah, aku nggak tahu kenapa secara- juga. Karena di artikel yang aku baca dulu pemerintah kolonial Belanda tuh mau bangun dulu, Mau bangun, iya. tapi nggak bisa juga. Cuman- Alasannya sama kenapa nggak bisa bangun Kenapa ya? jembatan. Cuman kalau Spiritual. MRT Secara- masih masuk sih sebenarnya karena kan di bawah. Ya Di katanya bawah. kenapa MRT pilihannya karena kalau dari segi spiritual tuh yang ini nggak masalah karena dia di bawah. Kalau yang ini di atas. Aku nggak tahu deh kenapa nggak Aku ngerti. nggak ngerti ya. Karena mungkin apa yang kalau di LRT ya namanya kalau Iya, dia di yang atas. melayang. Nah kalau itu nggak bisa karena udah pasti nggak bisa 1,000,000%. Mungkin juga Karena sanggah di bawah pasti. Iya, ya, itu mungkin juga gini, kalau misalkan dibangun kereta api yang sama kayak di Jawa, di Pulau Jawa, itu kan otomatis dia lebih tinggi daripada rumah-rumah yang di kanan kirinya kan. Iya ya kan Nah, tanahnya itu dibuat lebih tinggi. Iya, dibuat lebih tinggi dan itu juga levelnya lebih tinggi daripada Mungkin ya. sanggah-sanggah di Bali. Makanya kenapa dia di Juga bawah itu. tanah kali ya. Mungkin. Iya. Masuk akal. Tapi kalau dari segi pendanaan memang lebih mahal yang di bawah. Lebih. Jauh banget sih. Bor Makanya ke sekarang bawah. belum selesai kan karena belum dapat investor kan. Iya. Terus masih studi di Korea Selatan yang aku baca. Iya. Aku kalau Jadi dia pergi nanya Lee Min Ho nih. Masih R&D lah bilangnya. Aku Research berharap sih and nanti kalau misalkan development. dibangun ya Mhm. jalur Tapi kalau misalnya jadi nih kereta bawah tanah, kayak bakal mau nyoba nggak? Nyoba aja dulu. nyoba iya pasti lah Chan. Tapi soalnya aku di artikel yang di komen yang orang banyak kata sebagian besar orang Bali nggak berani. Alasannya karena dia tahu pemerintah kita dalam membangun sesuatu tuh asal-asalan dan ugal-ugalan. Takutnya di sebulan 2 bulan pertama dia masuk runtuh lah tuh Oh. terowongannya, meninggoy dah dia di dalam atas ketidakpercayaannya dengan pemerintah kita. Masuk akal nggak? Ya sih Ya cuma sebenarnya jangan terlalu
takut seperti Tapi itu melihat sih sebenarnya. melihat yang apa di Jakarta ya, yang sering dibahas di ini, yang pembangunannya juga mandek nih, kereta juga LRT ya, Ya LRT, yang kereta mandek listrik itu ya. yang cuman Cang tetap berharap sih, tapi kalaupun dibangun MRT ya, jalurnya semoga nggak melewati kota ya, karena kalau udah bangun di tengah kota nih macet pasti nak. Oh ya karena dia harus membagi jalannya dengan Iya. Ya. Oh. Masuk ininya tuh loh. Apa? Semua Ke apa bilangnya ya? Ya kayak halte gitulah. Itu kan pasti di Oh pinggir-pinggir ini jalan bukan itu. ya bukan halte stasiun. Semoga- Stasiunnya itu. ya stasiun, mungkin stasiun muncul di kota tapi di pinggiran itu loh, jadi jalurnya tuh tidak melewati kota dan pasar ini. Ah Yang iya pasti. iya. Berarti kalau pinggiran kota dan pasar apa? Nggak tahu lah, itu kan nanti di peta. Aku cuma berpikir kalau kayak bangun tengah kota nih, Sama jalan aja ya? udah sempit, jalur sempit kayak bangun kayak menyengsarakan warga sih. Nah itu udah maksudnya. Proses pembangunannya sih udah ngawur tuh nanti. Ya, cuman itu ide bagus menurutku, tapi konsep utama menurutku kalau bangun kereta ini adalah menghubungkan antar kabupaten sih menurutku. Iya benar. Sehingga orang, karena pasti ada cuy orang yang bolak-balik Tabanan dari negara bolak-balik pasar Iya. itu pasti ada. Ada temanku ada orang Tabanan. Itu udah jadi kayak Kerjanya dari di kita, Denpasar di ke Bali. Tabanan, Di Bali. Denpasar ke Ya, Gianyar, di Sanur. nyambung lagi ke Klungkung, nyambung lagi ke Bangli, ke Karangasem, gitu dan seterusnya. Jadi ya mau kemana aja kita mudah gitu loh. Tapi seumur hidupmu kayak pernah naik kereta nggak? Pernah. Pernah. Kayak pernah. Pernah. Oh oke. Enak kok. Kayak nggak pernah. Nggak. Coba deh. Ya. Coba sekali rasanya ditimpugin dari luar Oh gimana. sumpah. Sumpah. Itu beneran yang cerita orang kalau kayak nyender di kacanya ketiduran hati-hati. Iya, iya. Ntar ada yang Aku nimpuk kaget. kacanya pecah. Untung di belakang gua aku nggak kena. Tapi Tapi pecah kacanya. untungnya itu tebal jadi prak gerak gitu deh. Tapi kaget sih kalau tidur. Kaget kakek-kakek sama nenek-nenek belakangku. Oh. Itu pokoknya Oh, berarti itu rute- beneran ya, bukan Bener. bercandaan orang lempar kereta. Itu- Kayak ngalamin juga. Enggak sih, tapi mungkin kayak itu Oke kereta mahal adalah ya. orang iseng lah. Kayak kelas bisnis ya. Enggak lah. Ya Kereta, aku kelas ekonomi Pak, maaf ya. Orang kaya. aku nggak tahu sih kalau ada kereta kelas gitu. Kayak lu jalur mana kemana kayak naik Enggak, kereta? tapi kan aku ke Jakarta. Jakarta di Bukan- Jakartanya bukan aja. antar provinsi enggak. Oke. Antar Dari mana ke mana? dari Surabaya ke Banyuwangi. Sama. Lumayan sih. Kena tuh. Sama? Karena ditauin kan Kayak gitu. Pertanyaan kita sama? Hah? Sama siapa? Oh, sama band, sama Oh, teman, band. sama teman-teman. Oh, kirain beb Hey, sama band. Bandnya kasih Fani enggak? Aduh, bandnya Joshua nggak? Bener ya? Bandnya ya ada band 10 enggak? Joshua. Bandnya Leo nggak? Band Leo, bands Leo, bro. Rest Si in peace. bapak paling mengerti musik di Republik ini. Apalah kita ini. Udah almarhum. Iya makanya kan. Iya. Tetap. Iya. Enggak, jadi waktu itu kasusnya masih kerasnya bonek. Oh, udah lama Nah, banget jadi berarti. kan kereta ditauin tuh dari Ah, Surabaya. Tapi semenjak Pak Ignatius Jonan memimpin Oh. udah enggak, udah clean kok. Pak Jonan, Anda harusnya jadi presiden. Ya. Ya harapanku sih nanti kalau ada MRT kita kita Tapi pakai. nggak bisa ya Pak Jonan jadi presiden ya? Kita pakai. kita Kan minoritas. kita pindah ke daerah barat Bali. Oh ya rutnya. Tapi otomatis biasanya B. Hah? Kalau ada transportasi selancar itu harga rumah akan naik. Sekarang Tabanan harga rumah tuh masih temu kayak 400-500. Iya. Begitu nanti udah ada jalur kereta misalnya Tabanan dan Pasar, nah udah 1,5 M rumahnya. Wah, setan. Ya beli sekarang aja kayak B. Oh be, kita beli rumah sekarang aja. Masa Nggak. Ki mau tinggal terus Tunggu, sama tunggu. kakak? Cang beli sekarang males terus. Ki. Enggak, B kayak Harvest Moon B, konsepnya B. Beli rumah dulu kan ya, baru nyari pasangan. Cing mikir deh, Cang udah beli sekarang nih, keretanya nggak jadi nih. Masa Cang harus bolak balik Tabanan? Iya, Ci. All the best lah. Ya semoga Ya semoga yang terbaik. Cang masih berharap kita bisa kayak di Tok Jepang lah. Iya. Iya. Selama itu untuk Bisa kemajuan jalan kita nggak kaki, apa-apa. Ada Lucu sih. Nggak, enak masalahnya sih kalau jalan kaki rame-rame justru ngerasanya nggak pegel sih sama sekali. Kalau di sini kan kita ya cuman berdua, bertiga gitu, terus kecil. Loh koneknya satu band jalannya rame dong. Kita di naik keretanya maksudnya. Kan satu band. Iya, maksudnya ini kalau trotoar juga. Anyway dia suka banget ya nempel. Kemarin di hidung sekarang di dagu ditempel. Sebel Yang penting liatnya sih. nggak ini kan. suka digesek. Ya nanti aku beli stand deh. Cuma Ya, itu Cang, nanti aku akan aku tambahin sering stand nonton mic. YouTube-nya ada YouTube-nya Casey Neistat tuh, YouTuber. Siapa itu? Nancy Judge. Enggak, Aku dengernya kan si Jat. Iya. Casey Neistat. Oh nggak tahu. Lokal? Enggak Luar? foundernya YouTube.
YouTube internasional tuh. Godfather. Oh, internasional. Oh. Orang New York, Kalau Indo menurutmu siapa Godfather? orang Kurang nak katanya bangke. Gara-gara ini Oki Jelly Drink. Bangke. YouTuber ini dia tiap kali ngevlog di New York, dia naik ada skateboard tapi pakai listrik gitu lah. Oh iya tahu. Nge-cheat tahu. banget Iya, ya iya. skateboard. Sebenarnya udah ada di setelah pandemi. Di Bali udah ada skateboard Cuman listrik. di Indonesia itu udah dah. masuk Cuman sebenarnya. yang nggak bisa nge-hype susah Nggak bisa. di Bali pun susah. Aku cuma berpikir kalau kita udah lancar transportasi umum dan mendukung gitu infrastrukturnya, akan banyak inovasi gitu loh. Kita Iya. naik sepeda itu, kita secara lifestyle tuh pasti akan beda loh. Iya. Naik sepeda atau naik, aku pengen kali sih Kayak ngurangin emisi kan jadinya. berangkat kerja naik skateboard loh. Yoi. Kayak siapa nggak pingin. Tapi harus jalannya bagus ya. Ya, Jangan makanya rada saya bilang, beruduk ya. makanya saya bilang tadi kan kalau kita udah bangun infrastruktur, transportasi oke, bagus, iya. oke. Enak Bisa dah. deh kita melakukan aktivitas yang keren di Indonesia ini. Naik skuter mau. Berasa berangkat kerja tapi ngerasa diri sebagai Tony Hawk loh. Ya, Kita Tony Hawk kan? ya. Apa siapa? Siapa Bi? Kalau tadi Cang nanya, Ci tahu di sini boleh nggak? Ci menanyakan kita Tony Hawk itu kayak gimana ya? Ya, Kayak nggak Ci tahu apa-apa, nggak kan presiden kita aja sekarang dong. siapa? Ya kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. Kayak aku You tadi don't nggak tahu say, si bro. Nancy Judge itu tadi siapa. Tapi tahu Tony Hawk. Tahu. Oke, Siapa dia yang nanya, nggak dia tahu? nanya, kita nggak? Nicholas Saputra kita nggak? Itu loh pertanyaan lo tuh. Oh, siapa tahu Ki nggak tahu loh. Siapa yang nggak tahu Tony Hawk, Bang Ki? Mungkin nggak ada yang nggak tahu Tony Hawk. Kita nih anak Tapi 90-an tahu Tony Hawk. Tapi kan ke aku loh masalahnya. Oh ya. Cang main game ya Bang Ki. Oh iya, aja. Ya, dia juga main PS. Aku Aku bilang, lupa Ci sama- tahu nggak? Ini kayak pertanyaanmu kayak Ci tahu presiden kita nggak siapa? Oh iya. Betul. Kalau Sorry. kalau gubernur mungkin nggak tahu, tapi kalau presiden masih tahu. Ya kayak tadi kan dia gubernur nggak tahu, wakilnya udah nggak tahu. Oh iya, yang tahu kayak malah ya. Iya. Iya. itu aku mikir dari sebuah pembangunan ini akan merubah banyak hidup masyarakat. Ya ya. Benar. Jadi kalau aku mikir ya kalau udah standar itu mungkin tempat publik loh. Aku lihat di Amerika ya, di New York itu ya, ada taman kota. Favoritku sih taman-taman kota tuh. Kayak bisa pacaran di taman kota sih. Yoi. Siapa yang mau pacaran di Taman Lumintang sekarang? Kilatnya sekarang. Ada aja. Ada aja. Cuman vibe itu nggak bisa terbentuk karena di nggak tahu ya, menurutku taman di luar kok bisa orang bawa taplak, bawa makanan, Ya, piknik gitu piknik loh di taman kota. Menurutku ya itu salah satu nggak bisa di Indonesia loh, karena Panas nggak sih di sini? mungkin panas nggak harus ya, karena bisa ada dibangun pohon rindang. Oh iya juga sih pohon rindangnya. Kayak mereka kan kalau di luar di tata kota di luar negeri itu harus ada green space gitu loh. Yang lucu kalau di Jakarta tuh ada tuh taman kota kayak gitu. Kalau di New York kan Park and Recreation namanya itu ya. Di Jakarta ada yang kayak hutan kayak gitu. Cuman itu kayak ada swasta yang kasih ketik-keting loh. Kayak harus bayar gitu Duh. masuk. Nggak ngerti tuh area, harusnya area publik tapi ada, Jadi dekat picture ya. aku lupa namanya itu. Ada kok, sempat kok ramai di Twitter orang bahas. Ini kok taman kota Bayar. bahkan area yang di restrict loh. Berarti sama kayak yang tadi Restricted itu. loh. Ntar pemerintah desanya lagi narik uang. Iya lagi. Iya. Cuman kayak mikir kan, sekarang kayak kalau kayak mau pacaran kayak harus ke mana nih? Ke coffee shop. Coffee shop. Bioskop biasanya. Bioskop pun iya. bukan pacaran menurut gue ya. Kayak Nggak, sana, iya sih, nggak kayak- bisa dapat ngobrol kan? ya kayak cuman Kan kayak duduk. fokus nonton. Yang pacaran harus ngobrol. Kecuali kalau kayak What the fuck bro? ke kursi seat A ya. Oh. Ya ya. Ya maksudku, Oh Nggak. shit bro. Ada Pojok. CCTV sekarang maksudku bro. kalau kita punya taman kota yang luas, kayak ada tempat main skateboard, ya nggak? Iya. Tapi kayak akan pacaran di taman kota kalau kayak gitu. Kalau vibe-nya, mereka bilang infrastrukturnya bagus, lifestyle-nya terbentuk, tatanan kotanya akan berbeda oke. cara orang melihat itu. Cuma sekarang kalau kayak sekarang kiri balik dengan lifestyle seperti ini ke pacaran Taman Lumintang nih atau ke Puputan nih, Bapak-bapak main catur semua di situ. kan Cina mungkin berpikir mengajak pacar Ci ke situ kan. main catur bisa main catur. Karena apa? Aku bilang kan, karena tidak keren. Tidak keren. Tidak keren. Ada Nggak bapak-bapak lifestyle. mabuk.
Makanya Cang bilang, Karaoke men. Anak Kodia sekarang pada kemana kalau pacaran? Anak Kodia sekarang kemana kalau Coffee pacaran? shop. Coffee shop ya? coffee shop pun bukan tempat untuk pacaran menurutku. Maksudnya tempatnya kan kayak rame-rame gitu loh. Bukan kayak bisa, Makanya harus private banget kalau pacaran, enggak dalam sepi-sepi. artian kayak ngobrol obrolan kursi ini nih. Terus kayak ngobrol cuman kayak sama pasanganmu aja yang lucu-lucuan yang kayak kalian baru ngerti, terus dari sudah tuh ngeliat Oh iya, tahu. Ngerti kan maksudku? Ngerti. kayak emang terpisah nih, cuman kayak nggak privat. Terus kalau menurutmu di taman kota Taman privat? kota privat, cuman kan ada jarak. Itu dah kalau kita udah nebar tiker gitu tuh kan, itu udah ya udah pasti orang nggak akan mau dekat-dekat situ lagi juga kan nebarnya. Iya. Pasti agak jaga jarak. Itu maksudnya Babe. Ngerti. Menarik. Dan kayak mungkin cuman duduk, Iya lagi kalau di film-film gitu sih. ya kan? Ya, kalau luar negeri kan. Atau kita tengok Iya film kan? yang Summer sama Tom tuh loh, 500 Day of Summer tuh loh. Oh, Kan ada adegan dia duduk di taman kota loh. sama itu ngeprank film itu cuman dia ada bangku taman, dia duduk di agak bukitnya situ, tamannya agak di tengah gitu kan dia, tapi dia duduk di atas bukitnya, agak atas bukit tuh, dia cuman lagi stres kan, dia cuma duduk situ cuman bengong liatin gitu loh. Ada loh tempat healing loh, Iya benar. tempat healing. Itu yang kita lihat biasanya di malam atau siang, Be? Bahkan di New York tuh siang pun ada orang nongkrong, nggak tahu kalau kita kan mungkin yang panas ya, tapi kalau di New York itu aku lihat siang pun ada orang gitu, mungkin dia bentang di rumput, Tikar, di ya. rumput. Tapi kayaknya di luar negeri tuh panasnya itu nggak sepanas Ya, nggak kita sepanas gitu ini. loh. Kayak musim semi, musim Iya. gugur tuh masih agak Mungkin oke lah naruh- mataharinya. Naruh, kayak bisa main gitar, Iya. bikin tugas bareng sama temenmu di situ loh. Kita bisa kayak gitu cuma di Bedugul ya. Iya betul. Iya kan? Sekarang kayak Bayarnya mahal maksudnya, Cuk. bikin tugas di sini mana? Di McD bikin tugas. Iya, aku juga gitu. Iya lagi. Public space tuh penting loh. Starbucks kadang. Cuman itu kembali lagi. Apa? Enggak. Tahu? Starbucks dia tiba-tiba Dia gitu. bilang Starbucks mahal anjing. Emang McD nggak mahal? Emang. Enggak lah. Maksudku Enggak. Paket beef burgernya aja burger deluxe-nya 50.000 anjir, sama aja. tolong ini kita kalau bahas Iya, split iya. bill di lain episode ya. Hehehe, split beli. Iya, Be, lanjut, Be. Enggak, tapi kalau misal kalau di sini memang kan sudah disediakan kayak di Tidak disediakan, Bang? enggak di Menurutku Renon ya. yang kayak tempat duduk apa segala macam. Cuman enggak di kayak Enggak, karena di sini panas. Di Renon tuh Nyama Timor kita main bola di setiap sudutnya. Nah, Sih, nggak tapi bisa. yang makanya yang aku tanya yang kita lihat itu yang di sana berkacanya di siang hari kah atau malam hari? Karena kalau di sini kalau malam hari mungkin penerangannya yang susah. Iya itu benar sangat. Kita di sini suka yang penerangannya susah. No, aku pernah kena ranjau. ranjau Iya. apa nih? Tanah air Indonesia. Karena gelap. Tapi aku nggak sama siapa-siapa ya. Maksudnya ya itu pingin bengong gitu aja. Dia pernah jelas. Kita bukan nanya. Hari kita Udah tahu nanti larinya kemana ya siapa kemana remang-remang anjing. Kok emosi? Kok marah-marah? Kok marah-marah? Kita lo gak kesana. Oke, back to the Kok topic. prasangka buruk? Perasaan kabur. Gak apa-apa juga. Kayak mau sendirian di renang. Gak apa-apa. Kita gak mikir apa-apa. Ya itu Nah, maksudnya terus. kurang penerangan. Di ya mana nih? udah, Di mana nih kalau yang kayak pergi nih? Di Renon. Ke malam sana ngapain? Bengong. Justru kita lebih ngawur kalau dia sana sendiri. Cik ngapain Pengen ke bengong, renang? Mbak. Bengong tuh salah satu healing, Bro. Di Healing yang renang murah. banget sih bengong. Iya. Ya. Kayak dulu pengen galau gitu ya ke sana. Galau sama siapa? Makan jagung. Ya adalah dulu lah. Si jangan mancing-mancing. Fuck. Kok jari tengah? Iya. Iya kan? Cuman Kalau di sini malam aneh. Yang aku tangkap kalau siang oke banget sebenarnya. Tapi kalau malam aneh. aku pernah sore-sore Terlalu jam 3 rame gitu. no, orang jogging banyak. Ya. Maksudku kalau sana kan benar area luas itu dan Aha. di sini tuh kayak satu tempat kecil itu ya dah. Dan tidak difungsikan. Belum itu ada banjir sanda gitu loh. Benar-benar lapangan renang tuh tidak Oh, iya. difungsikan. Aku nggak jelas sih taman renang tuh fungsi apa loh.
lapangan olahraga enggak. Maksudku untuk apa itu loh? Iya. Berarti kalau aku lihat sih emang cuman track jogging aja gitu. Tapi kalau di sana tuh benar-benar yang ada penataannya bagus gitu menurutku. Itu dah. Ya maksudnya karena itu memang pemerintahnya Kurang fokus tatanan. menjadikan itu Iya, iya. sebagai taman kota gitu Karena loh. dan bahkan buat chill gitu loh kayaknya. Jadi kayak lihat tuh memang semua masyarakat tuh kesana untuk gelar tikar. Ya. Yang kayak bilang tadi ada Bahkan mahasiswa yang bikin tugas main gitar. bahkan namanya tuh Park and Recreation di New York gitu. Memang untuk Ya. peruntukannya emang itu gitu loh. Di sini kan nggak jelas. Ya, setuju sama Kay. Terus kenapa Kadang kita tahu- tiba-tiba ada pemerintah bikin acara di situ, ya nggak? Kalau di kita benar konser tiba-tiba ada Dan- konser gitu. dan bahkan Tiba-tiba yang bikin, dangdutan. yang bikin vibe-nya agak kurang itu ini loh. Aku kan lumayan hampir rajin nih tiap pagi sekarang di Renon nih. Jogging ya? Anjay. Selalu setiap pagi itu ada karya wisata, Si paling sehat. Ayo, CFD. bukan CFJ, bahkan hampir setiap hari biasa loh. Oke. Selalu ada karya wisata loh. Rame-rame. Oh, bos-bos gitu isinya Ah. anak-anak Oh iya, yang ya. Tamasya. Ya tamasya karya wisata itu loh. Iya. Tua banget karya Ya, kalau wisata. Iya, kalau di Kuta kan naik bus kuning itu. Di Renon juga ada itu. Ya, tahu Iya, kalau itu parkir tahu. samping damkar. Soalnya aku pernah Jadi bawa tamu ke sana. emang vibe-nya tuh ya udah Taman rekreasi. secara mindset orang lihat ini emang bukan tempat udah masif aja gitu loh Iya, maksudnya iya. Babe. Oh iya. Bukan benar-benar taman rekreasi. Ya, Jadi udah nggak apa bisa, aja ya. ada di situ. jadi nyampah lah mesti gimana ya? Iya. Semua jadi situ jadi kayak gimana ya? Secara vibe udah nggak bagus. Nggak jelas jadinya itu gunanya sebagai Ya, apa semua sebenarnya bukan kan? sebagai apa Ya, udah ya. fungsinya secara fungsi udah tidak jelas lah. Kalau pagi-pagi sana kayak jogging kan? Aku jogging nggak tapi workout lah. Push up Di mana? atau Di aspal atau di rumput? Di enggak, tengah enggak. jalan. karena Bajas Randi kan ada 4 titik ya. Iya. 4 titik masuk gerbang itu. Iya. Aku di, Oh, di salah gerbang yang satunya. bagian timurnya. Di rumput atau di aspal? Di depan Bajas Randi ya, yang paving. Oh yang di paving. Sambil ngonten enggak, Ki? Hah? Ngonten enggak? Enggak. Kayak influencer lain. Anjay. Belum sampai situ. Mungkin kalau badanku udah jadi ya. Enggak kan biasa gitu be. From Januari zero to- 2025. Nggak, Februari ini- 2025. Kencing loh. Kencing lagi sih. Ini udah lumayan lama pengen aku akhiri, cuman pengen aku Iya. selesain dia kencing sih bangki kan. Ya, akhirnya dah nih. Tapi pertanyaan terakhir dari aku. Apakah memang solusi kemacetan di Bali ini adalah transportasi umum? Kendaraan menurutku, kendaraan pribadi. Ya, maksudnya itu pertanyaanku. Kalau nanti tiba-tiba ada transport udah dikaji dan lagi bagus dan dibuat jadi transportasi umum, apakah macetnya akan otomatis hilang? Kalau ada area jalan, ya kan maksud kan karena orang mau pergi ke Jimbaran, mau Itu pergi maksudku. ke Seminyak, Kalau semua Canggu. seperti yang kayak bayangin tadi, sesempurna yang kayak bayangin tadi, dibuat pokoknya sebagus yang kayak pikirin tadi, apakah itu pun itu akan menjamin 100% kemacetannya akan hilang? Kalau aku jadi kayak Ido mau ke Potato Head macet, tapi udah ada misalkan Transportasi MRT. katakan ada kereta langsung ke daerah sana ya. Aku gak akan naik motor lagi. Aku naik kereta. Ngapain aku macet-macet di jalan nih? Stres aku. Iya, Capek lagi. Berarti menurut tuh bisa akan mengurangi macet. bisa. Untuk orang-orang yang bekerja di daerah wisata yang padat. Padat. Itu, apalagi Canggu ya. Aku rasa Bisa. kalau ada kereta bisa direct langsung ke Canggu. Sampai sana. Dia kan memang bukannya MRT itu katanya dari Kuta ke Canggu rencananya. Yang itu trayek nggak pertama. tahu, tapi trayek pertama tuh cuman dari bandara ke Sentra sentral parkir. aja. Iya. Kalau dari Kuta ke Canggu doang nggak menyelesaikan masalah, karena orang semua dari Denpasar. Oh. Justru menurutmu masalahnya dari Denpasar bukan dari Ya Kuta ke karena Canggu. orang kan bolak-balik dari Denpasar dia ke Oh, iya, Canggu segala macam itu, pulang lagi ke area yang sama loh. Kalau cuman menghubungkan antara Kuta Canggu ini cuman menguntungkan beberapa orang wisatawan. Iya. Karena dia biar cepatnya aku naik kereta aja. Tapi solusi untuk orang-orang naik motor kan nggak ada berarti. Iya, Yang betul, pekerja- betul. pekerja Justru yang bikin kan. macet kan justru Iya. orang-orang yang kerja tadi naik Iya. motor Iya. ya. Kalau ada itu, aku pribadi kalau misalnya kayak yang Ido kerja di daerah sana, daerah wisata itu ya aku kan naik kereta. Dan yakin akan mengurangi kemacetan. Gini, aku nggak tahu ya, karena banyak orang-orang bebal ya. Gini ya, aku sering ya, aku udah tahu nih macet nih depan ini. Iya. Aku kan ngotong nih jalur lain. Nggak usah gini, kita ada hari ready bisa di gereja deh. Iya.
Ci udah tahu masuk jalan ini macet loh. Ya. Ci maksa aja cuma lihat jalan utama ini. Padahal kan ada banyak tuh menuju katedral nih. Iya. Cang kan Cang otak, Main. Cang main ya udah Cang motong jalur ini. Orang normal tidak akan melewati jalan yang macet di Ya. jam-jam tertentu kan. Iya. Cuman aku mikir akan ada aja orang-orang bongol yang udah gini, emang gini aja jalurnya. Makanya itu B, aku ke Potato Head nggak lewat Ya, Gunung harusnya. Salak sama Lapas. Oke, nggak lewatin rumahku, Aku kosanku. iya aku lewat Sunset Road malah. Karena ngindarin itu udah parah macetnya. Tapi Cang berpikir kalaupun ada Ci, jalur macet jalur depan keretanya, Iya anjing, bukan aku. kalau ada jalur keretanya di Canggu atau Kuta harus ada area yang 0 kendaraan. Iya. Tidak boleh ada kendaraan masuk. Iya. Oh, jadi bukan hanya dibuatin Mungkin- jalur gitu aja menurutmu. Tetap harus kalau nol. ada orang motor misalkan area Ngedrop Canggu aja berarti ini deh. area Canggu nih. Mungkin sampai sini aja nih. Luarnya aja lah. Ada pintu masuknya lah. Pintu masuk mungkin. aja lah. Habis itu kita parkir di mana enggak tahu, mungkin ada kayak center Kuta mungkin atau Iya. center Canggu lagi. Jadi ada orang parkir motor. Jadi area utama itu enggak ada mobil boleh lewat, cuma boleh jalan kaki atau kayak pakai sepeda mungkin. Menurut kayak gitu. Baru bisa mengurangi kemacetan. Mengurangi kemacetan. Bener, ya bisa sih. Ya itu aja sih. Ya tapi ya kalau di sini. Tapi ya bangke dalam yang bilang itu. Kalau ini terjadi berarti ada Ada Orang dapur dirugikan. yang di ada stop. dapur yang berkurang. Ya, jadi sulit memang. Orang-orang yang mengandalkan transportasi tour and Lepasan. travel Tour and travel sulit. sulit. Ini adalah pasti ya kita mau mementingkan mana dulu nih. Iya, ada plus minus sih pasti. Selalu ada yang dikorbankan pada akhirnya. Iya. Dan selalu rakyat kan. Dan harus memang kalau emang mau kayak gitu ya harus musyawarah. Jangan ambil ini sepihak. Biar nggak demo kan kasihan ya. Lah, gas aja tiba-tiba gitu.